Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kali ini seperti biasa di tanggal 25, 26, 27 pokoknya sebelum akhir bulan itu aku biasa evaluasi keuangan rumah tangga aku ya. Nah, untuk bulan sekarang ini aku mau share evaluasi keuangan rumah tangga aku bulan kemarin ya, Agustus, selama bulan Agustus 2022. Sebelumnya, biar mempersingkat waktu, aku udah buat tabel evaluasinya. Oke, kita lanjut aja dari dompet pintarnya. Nah, ini tuh udah lama banget ya, aku belinya dari tahun kemarin gitu, dan ini ya udah banyak banget yang copot-copot kayak gini karena emang murah juga sih waktu belinya ya, cuma di bawah 20.000 gitu. Pengen banget beli yang baru, tapi aku merasa ini masih bisa dipakai, jadi kayaknya ditahan dulu keinginan untuk beli dompet pintarnya karena masih layak pakai ini. Oke, kita lanjut aja, langsung aja. Yang pertama itu di sini ada rent ya, atau sewa. Untuk budget 500, aktual juga 500.000, selisihnya nggak ada. Lanjut nabung lebaran itu 100.000 aktualnya, selisihnya juga nggak ada. Lanjut ke savings itu di sini bisa lihat teman-teman lihat. Savings itu aku ada 2 kategori. Yang pertama itu emergency fund atau dana darurat, yang kedua itu sinking fund. Untuk jumlahnya sendiri aku tuh menyesuaikan sama pendapatan aku dan suami ya, jadi nggak 10% dari penghasilan atau berapa persen, tapi kita menyesuaikan dulu, kita penuhi dulu kebutuhan, baru kita sesuaikan untuk tabungannya gitu teman-teman. Oke, untuk savingsnya tetap sama seperti seperti budgetnya 685.000 ya, selisihnya nggak ada. Lanjut ke belanja bulanan. Nah, tegasin dulu aja. Belanja bulanan itu habis tak bersisa ya, dari budget 400.000 ini nggak ada sisanya. Kita tulis aktualnya juga 400.000, selisihnya nggak ada. Lanjut ke belanja mingguan. Belanja mingguan itu ada 560.000 budgetnya, aktualnya kita lihat. Yang pertama ini ya, belanja mingguan ke-1 ini, sisanya masih banyak. Wow, alhamdulillah ya, gak nyangka aku bisa sebanyak ini. Karena biasanya selalu habis ya untuk belanja bulanan ini. Kita simpen di sini dulu aja. Lanjut ke belanja mingguan kedua, juga masih ada sisa. Minggu kedua, minggu ketiga, ada recehnya. Minggu keempat habis. Nah, kita hitung ini ada berapa ya. Bentar, kita rapihin dulu aja. Nah, 50, 70, 80, 90, 100, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 ya. Insya Allah ya, bisa nyisa segini tuh menurut aku udah luar biasa banget. Kita langsung simpan aja ke sini biar nanti agak rapi gitu ya. 122, kita tulis dulu sisanya ada 122.000. Nanti kita jumlahin ya teman-teman. Mantap banget, seneng aku kalau nyisa banyak gitu kan. Lumayan ya. 122 ada recehnya juga, 124 berarti bukan 122. 124.000 kita hitung ya, dari 560 dikurangi 124.000, pemakaiannya berarti aktualnya cuma terpakai 436.000.
aku ngerasa sih ya, semenjak aku kan beli itu baru ya, kulkas gitu untuk menunjang kehidupan aku, rumah tangga aku, karena sebelumnya kan aku pakai freezer gitu, jadi susah nyimpen sayuran-sayuran gitu kan. Kalaupun disimpan kayak frozen gitu, rasanya jadi berubah gitu, kurang enak menurut aku, terus ada bau-bau kayak aneh gitu. Semenjak aku memutuskan untuk beli kulkas, jadi ngerasa lebih hemat belanja. Yang biasanya aku budgetin 140.000 itu untuk 1 minggu, bisa sampai 2 minggu kurang gitu teman-teman untuk sayurannya. Lauknya juga kadang-kadang bisa cukup sampai hampir 10 hari atau 12 harian. Jadi ya ngerasa lebih hemat gitu, makanya lumayan nih, biasanya nggak nyampe segini sisanya untuk belanja mingguan. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya ke listrik itu sesuai budget ya, aku isinya di ShopeePay, jadi sesuaiin. Terus air plus iuran, nah air ini plus iuran di sini ya. Air plus iuran itu ada sisa 10, 12, 14, 16, 18, 19.000. Oh, alhamdulillah ya, misalnya lumayan 19.000. 19.000 kita hitung dari 125 kurangi 19.000, aku budgetin 125 ya. Pemakaiannya cuma 106.000 aktualnya. Lanjut lagi ke gas ya. Gas itu seperti biasa, cuma pemakaiannya cuma 1 setiap bulannya, tapi aku selalu budgetin lebih karena jaga-jaga gitu. Bisa 25.000. Aktualnya cuma terpakai 25.000, sisanya 25.000 juga. Lanjut ke beras. Nah, beras itu alhamdulillah ya, nyisanya banyak karena ada rezeki, ada yang dikasih beras gitu, dan masih ada 120, 122, 24, 26, 28, 30, 130.000 teman-teman. Alhamdulillah 130.000. Sisa 130.000, berarti cuma terpakai 70.000 ya untuk beras ini. Lanjut ke simpen dulu biar nggak ribet. Oh, ini salah. Lanjut ke makanan kucing. Makanan kucing itu sama kayak realitanya, 45.000, jadi nggak ada selisihnya. Lanjut ke kuota. Kuota itu ada sisa 4.000 ya. Jadi kuota yang biasa aku beli sama suami itu naik gitu teman-teman. Jadi ya, dulu budget 130.000 itu cukup, sekarang 150.000 budgetnya. Sisa 4.000, berarti pemakaiannya 146.000 untuk kuota. Lanjut lagi ke jajan itu habis ya. Week 1, week 2, week 3, week 4 habis, jadi sesuai 400.000, nggak ada selisihnya. Lanjut ke dana tak terduga. Dana tak terduga juga kalau nggak salah habis ya, tuh habis karena banyak banget ya dana pengeluaran bulan ini. Yang pertama itu bayar pajak motor, terus aku balik nama BPKB. Untung alhamdulillahnya rutinin dari jauh-jauh bulan, bukan jauh-jauh hari lagi, jauh bulan, bikin sinking fund untuk pajak motor, untuk balik nama BPKB. Terus kemarin juga servis motor gitu, beli aki motor baru karena motornya udah lama nggak ganti aki gitu, dan perlu ganti aki secara rutin ya kata suami. Beli aki juga.
pakai dana sinking fund yang servis motor, makanya alhamdulillah ya kalau kita bisa saving secara rutin itu banyak manfaatnya gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke dana sosial. Wah, dana sosial alhamdulillah ada sisa ya. Dana sosial sisanya 38.000 teman-teman, 38.000 berarti pemakaiannya 100 dikurangi 38.000, makanya cuma 62.000 ya untuk dana sosial. Lanjut ke galon. Bentar ya, aku simpan dulu biar agak rapi gitu. Aku sengaja beli ini biar lebih rapi gitu, nyimpen uangnya nggak berantakan. Lanjut ke galon ya. Galon ini ada sisa nih alhamdulillah 9.000 berarti pemakaiannya cuma 51.000. Lanjut ke buah itu paling belakang dan aku nggak namain ya. Di sini untuk buah itu paling belakang ada sisa 45.000 alhamdulillah. Nah, pokoknya semenjak aku punya kulkas aku ngerasa lebih hemat gitu, nggak gampang busuk kan makanan itu, buah juga, jadi aku masukin ke kulkas jadi awet gitu teman-teman. Jadi dana yang biasanya aku pakai untuk beli sayuran sama lauk itu bisa cukup untuk beli buah juga untuk selama ini. Jadi aku ngerasa mengeluarkan sesuatu, misalnya mengeluarkan uang yang besar kayak beli kulkas gitu demi menghemat setelahnya kan worth banget gitu ya. Oke, untuk buah ada sisa 45.000 dari budget 70.000, berarti kepakainya 70 kurangi 45 cuma 25.000. Wah mantap, emang sih bulan sekarang aku cuma beli jeruk peras gitu sama beli apa ya, beli pisang banyaknya. Yang terakhir itu bensin itu kalau nggak salah masih ada sisanya, sisa bensin ya. Oh ini nih, untuk bensin alhamdulillah ya ampun bisa banyak, biasanya bensin tuh habis teman-teman. Beres nih alhamdulillah. Tutup dulu biar nggak berantakan. Bensin tuh ada sisa 15.000 berarti cuma kepake 160.000. Biasanya bensin itu sampai kurang gitu teman-teman kalau udah akhir bulan, tapi ternyata ini masih nyisa. Alhamdulillah tuh. Dan habis, tak bersisa. Kita cek lagi ya. Tuh. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang baru mulai budgeting, gak usah bingung harus beli dompet yang estetik atau beli stiker-stiker tempelan kayak buat kayak gini tuh yang bagus-bagus gitu. Kita pakai yang simple-simple aja teman-teman. Kayak aku nih ya, aku tuh kan hemat gitu ya, biar nggak usah beli gitu, aku pakai kayak gini aja buat kayak buat kondangan gitu, buat undang apa kirim kepada yang terhormat kayak gitu-gitu, apa namanya itu, kayak bukan sticky notes, apa ya namanya itu, pokoknya pakai gitu aja lebih hemat. Kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, kalian teman-teman boleh beli print-print yang kayak di print kayak gitu untuk biar lucu-lucu gitu kan. Tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa, nggak usah maksain gitu, karena yang penting tuh budgetingnya bukan perintilannya kayak gitu menurut aku ya. Oke, kita hitung aja ya, ini selisihnya ada berapa jumlahnya, nanti kita sesuaiin sama yang ada di sini, di uang ini sebelah aku. Oke, kita hitung dulu bentar. 30 tambah 4 tambah 38 tambah 9 tambah 45 tambah 15. Alhamdulillah ya ampun, ini nyangka banget 409.000, bener nggak ya? Oke teman-teman, setelah aku hitung sekali lagi karena takut ini kok masya Allah gitu ya, aku kalau nggak nyangkanya bisa saving sisa segini gitu untuk budgeting bulan kemarin itu. Aduh, ngerasa
Emang sih aku ngerasa bulan kemarin itu lebih apa ya, lebih hemat gitu karena pengen nabung untuk sinking fund holiday gitu, diperbesar gitu untuk nabung sinking fundnya. Jadi aku hemat gitu, cuma gak nyangka bakal 400.000. Teman-teman, aku mau hitung dulu ya, ini ada berapa ya. Duh, kaget sih aku, gak nyangka ya bakal sebanyak ini gitu. Alhamdulillah, yang penting gak tersiksa gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya gak sampai yang nggak jajan atau gimana, karena tetap aja kan untuk dana jajan itu selalu habis seperti bulan-bulan sebelumnya. Kita hitung dulu, 100, 150, 170, 190, 200, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 365, 365, 365, 375, 375, 385, 395, 395, 400, kok 404.000, kok kurang 5.000 ya, apa aku salah ngitung? Coba ntar ya, aku hitung dulu. Oke teman-teman, setelah aku hitung ternyata benar ada 409.000 ya. Tadi itu aku salah ngitung gitu. Jadi semangat lagi untuk saving lebih besar lagi di bulan-bulan selanjutnya, karena penghasilan itu nggak menentu ya teman-teman. Untuk penghasilan itu kadang ada, kayak suami itu ada lemburan, kadang enggak. Terus penghasilan dari jualan aku juga kadang ya lagi rame, kadang sepi kan, kayak gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk saving ya, karena ya kita kan nggak tahu kedepannya kayak gimana. Walaupun Allah udah ngejamin rezeki, tapi tetap kita harus tetap ikhtiar, tetap berusaha gitu. Salah satunya ikhtiar itu dengan cara ya seperti ini, tetap hidup sederhana, mementingkan kebutuhan, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan juga. Salah satu ikhtiar gitu ya teman-teman. Kayak kita boleh punya keinginan beli ini beli itu, tapi tetap kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Dan kalau bisa sih jangan sampai ya kita terjerumus ke sesuatu yang riba kayak gitu teman-teman ya. Aku juga mencoba berusaha ya menjauhi riba gitu, walaupun ya alhamdulillahnya aku nggak punya hutang. Terus aku ngerasanya aku tidak ada hubungannya dengan riba gitu, tapi tetap aja takut ada sesuatu yang sama aja itu seperti riba gitu. Jadi agak takut gitu ya, masih perlu banyak belajar sih teman-teman. Yang intinya aku berusaha sama suami untuk hidup secukup mungkin, tidak sampai tersiksa gitu ya, nggak makan lauk misalkan, kita cuma makan sayur doang misalkan ya, demi mencapai sesuatu. Karena aku tuh sama suami harus makan enak gitu, tipe orang yang harus makan enak. Jadi nggak apa-apa nggak beli baju, nggak apa-apa nggak beli apa, tapi makan tuh harus enak, karena ya makan lah, kita nggak mungkin makan sesuatu yang nggak enak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita punya duitnya, kita beli gitu sesuatu yang mungkin agak mahal, yang biasanya kita nggak beli, tapi kalau ada duitnya kita selalu coba untuk beli. Karena kalau udah sakit tuh kita nggak bisa makan enak loh teman-teman. Udah jadi belibet gitu ya. Intinya uang ini tuh bakalan aku masukin ke sinking fund seperti biasa. Sisa budgeting bulan ini tuh bakal aku masukin ke sinking fund seperti biasa, tapi bakalan aku pikirin dulu ke sinking fund yang mana teman-teman. Nanti aku balik lagi ya.